Selamat malam saudara, agama Islam dan Yahudi. Kedua agama ini dianggap sebagai agama Abrahamik atau agama yang berakar pada Nabi Ibrahim atau Abraham. Sejarah pergulatan yang panjang membuat kedua penganutnya menyimpan perasaan yang saling tidak menyenangkan. Keadaan di Timur Tengah, terutama Palestina dan Israel, semakin memperparah permusuhan antara kedua agama ini. Namun, sebenarnya agama Islam dan Yahudi ternyata memiliki banyak sekali kesamaan. Berikut ini beberapa kesamaan dalam agama Islam dan Yahudi. Menyembah satu Tuhan. Islam dan Judaisme dianggap sebagai agama monoistik atau agama yang hanya menyembah satu Tuhan. Tidak ada oknum lain yang disembah kecuali Tuhan yang satu. Mereka percaya bahwa Tuhan tidak bereinkarnasi ke dalam wujud siapapun. Allah bukanlah nama personal, seperti Zeus atau Apollo, melainkan kata dalam bahasa Arab yang berarti Tuhan. Sejalan dengan kata Elah dalam bahasa Yahudi yang juga berarti Tuhan. Sampai sekarang, orang Yahudi tidak memiliki nama personal yang pasti untuk Tuhan. Mereka juga tidak berani untuk menyebut atau menulis nama Tuhan. Karena itu mereka sering menulis Yahweh untuk nama Tuhan dalam tradisi Yahudi. Keesaan Tuhan dinyatakan sebagai semboyan baik dalam sema berbunyi Tuhan adalah satu, dan syahadat berbunyi tidak ada Tuhan selain Allah. Dalam kedua agama ini, Tuhan adalah pencipta, penyingkap dan penebus. Baik Yudaisme dan Islam menegaskan bahwa ada perjanjian antara Tuhan dan mereka yang mengikuti kehendak Tuhan. Dalam Islam telah jelas disebutkan pada Al-Ikhlas ayat 1, yaitu katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Sedangkan konsep ketuhanan Yahudi disebutkan dalam perintah pertama dalam 10 perintah Tuhan, yaitu Aku adalah Tuhanmu yang kamu sembah, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, keluar dari rumah belenggu. Kau tidak mempunyai Tuhan selain Aku. Percaya pada nabi-nabi yang sama. Muslim dan Yahudi mempunyai kepercayaan pada nabi-nabi yang hampir sama, mulai dari Adam sampai pada Zakaria. Perbedaannya sendiri dalam kedua agama ini adalah pandangannya terhadap Yesus dan Muhammad. Islam memandang keduanya sebagai nabi yang terhormat, sedangkan Yahudi memandang kedua sosok ini bukanlah nabi, melainkan hanya sebagai pengajar agama saja, tapi tidak sebagai nabi. Dalam Islam disebutkan pada surah Al-Ankabut ayat 27, yaitu, dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang yang saleh. Sedangkan hal yang mirip juga terdapat dalam tanah Yahudi dalam kitab Semot atau Keluaran bab 3 ayat 6, berbunyi, selain itu dia berkata, Aku adalah Tuhan ayahmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan Yakub. Dan Musa menyembunyikan wajahnya, karena dia takut untuk memandang Tuhan. Kewajiban sunat atau khitan dalam Islam dan disebut Brit Milah dalam Yahudi sudah ada di dalam kedua agama ini sejak zaman Ibrahim. Dikisahkan Nabi Ibrahim mengambil perjanjian dengan Tuhan untuk menyunat seluruh keturunannya dan pengikutnya yang laki-laki. Dalam Islam, perintah sunat atau khitan dilandaskan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 125, yang memerintahkan Nabi Muhammad agar mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, dan diperjelas pada sabda Nabi Muhammad dalam hadis Sahih Muslim nomor 377, beliau bersabda, sunah fitrah ada 5, yaitu khitan atau sunat, istidat atau mencukur rambut, kemaluan, memotong kuku, mencukur kumis, dan mencabut rambut ketiak. Sedangkan dalam agama Yahudi, kewajiban Brit Milah disebutkan dalam kitab Bereshit atau Kejadian pada bab 17, ayat 10-14. Yang salah satunya pada ayat 10, secara jelas berbunyi, dan Tuhan berkata kepada Abraham, dan tentang engkau harus memelihara perjanjianku, engkau dan keturunanmu setelah engkau turun-temurun. Inilah perjanjianku, setiap laki-laki di antara kamu harus disunat.
berdoa pada waktu tertentu. Tentu saja, berdoa boleh pada saat kapan saja. Tetapi kedua agama ini mewajibkan pemeluknya untuk beribadah pada waktu-waktu spesifik dalam satu hari. Islam menyebutnya sebagai sholat yang dilaksanakan 5 waktu dalam sehari, sedangkan Yahudi menyebutnya amidah atau tifilah adalah doa utama yang dilaksanakan 3 kali sehari, yaitu secarit pada waktu pagi, minca pada waktu siang, dan ma'arif pada waktu sore. Namun sebenarnya ada tefilah tambahan, yaitu ya dan musaf yang berarti tambahan. Kata amidah secara harfiah berarti berdiri, karena dibaca sambil berdiri, dan disebut sebagai tefilah atau doa, karena itu adalah doa Yahudi yang paling penting. Kewajiban tefilah ditetapkan oleh Ezra dan dikodifikasikan dalam Talmud, yaitu pada kitab Semot atau Keluaran, bab 13, ayat 16, Devarim atau Ulangan bab 6 ayat 8 dan bab 11 ayat 18. Ada beberapa alasan mengapa ada 3 kebaktian doa harian, tetapi penjelasan yang biasa adalah bahwa masing-masing dari ketiganya diprakarsai oleh salah satu leluhur mereka, yaitu Abraham pada kitab Bereshit atau Kejadian, bab 22, ayat 3, Ishak pada kitab Bereshit atau Kejadian bab 24, ayat 63, dan Yakub pada kitab Bereshit atau Kejadian bab 28, ayat 11. Sedangkan dalam agama Islam perintah salat didasarkan pada surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Sedangkan perintah salat 5 waktu terdapat dalam surah Al-Isra ayat 78 yang berbunyi, dirikanlah salat sejak sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah juga salat fajar. Sesungguhnya salat fajar disaksikan oleh malaikat. Kewajiban membersihkan diri. Kedua agama ini pun mengenal pensucian diri yang menggunakan air. Biasanya dilakukan sebelum melakukan ibadah wajib. Cara umat Yahudi melakukannya pun hampir sama, yaitu membasuh kedua tangan, dan kadang juga kaki, sambil mengucapkan doa untuk bersuci. Ritual mencuci tangan tidak secara eksplisit ditentukan oleh Alkitab, tetapi disimpulkan oleh para rabi dari perikop dalam kitab Vayikra atau Levitikus, bab 15, ayat 11, di mana dinyatakan bahwa jika seseorang yang menderita masalah najis belum mencuci atau memandikan tangannya, sentuhannya mencemari. Hal ini juga disebutkan pada kitab Kesam, bab 26 ayat 6, berbunyi, aku akan membasuh tanganku dalam kepolosan, begitu juga aku akan mengelilingi mezbahmu, ya Tuhan. Dalil tersebut menjamin kesimpulan bahwa wudu tangan diperlukan sebelum melakukan tindakan suci apapun. Sedangkan dalam Islam, perintah bersuci disebutkan dalam Quran, surat Al-Ma'idah ayat 6, berbunyi, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, basuhlah mukamu, dan tanganmu sampai dengan siku. Sapulah palamu, dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Jika kamu junub, mandilah. Jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Makanan halal. Islam mengenal makanan halal, sedangkan Yahudi mengenal makanan kosher. Keduanya punya tata cara dan konsep yang hampir sama. Untuk tata cara penyembelihan pun sama, yaitu harus disembelih dengan menyebut nama Tuhan, harus memulai dari leher, harus membiarkan seluruh darah mengalir keluar. Selain itu, daftar makanan yang dilarang dalam Islam dan Yahudi pun hampir sama. Dalam Yahudi disebut, kasrut adalah badan hukum Yahudi yang mengatur makanan apa yang boleh dan tidak boleh dimakan, dan bagaimana makanan itu harus disiapkan. Kata kasrut berasal dari bahasa Ibrani yang berarti cocok, pantas atau benar. Sedangkan kata kosher yang menggambarkan makanan yang memenuhi standar kasrut juga sering digunakan untuk menggambarkan benda-benda ritual yang dibuat sesuai dengan hukum Yahudi dan layak untuk penggunaan ritual.
Makanan yang tidak halal disebut sebagai treif. Jawaban singkat mengapa orang Yahudi mematuhi hukum-hukum ini adalah karena Taurat mengatakan demikian. Taurat melarang mengkonsumsi darah pada kitab Fari-Ikra atau Levitikus pada bab 7 ayat 26-27 dan bab 17 ayat 10-14. Beberapa aturan koser didasarkan misalnya pada kitab Devarim atau Ulangan bab 12 ayat 21 yang berarti mamalia dan burung yang boleh dimakan harus disembelih sesuai hukum Yahudi. Selain itu pada kitab Devarim atau Ulangan bab 14 ayat 21 juga dikatakan, tidak boleh makan binatang yang mati karena sebab. Sedangkan dalam agama Islam dasar makanan halal atau yang boleh dimakan terdapat pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 173 berbunyi, sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan hewan yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Haji dan hak atau ziarah. Dalam Judaisme, kaum Yahudi ternyata juga memiliki kewajiban untuk berhaji, yang dinamakan hak. Kewajiban ini harus dilakukan 3 kali dalam setahun. Bedanya, umat Yahudi melakukannya di Yerusalem, sedangkan Muslim di Mekah. Tata caranya pun hampir mirip karena para pengikutnya harus melakukan keliling sebanyak 7 kali. Selain itu, para pelaksana haji dan hak ini juga diberi kewajiban untuk memotong hewan kurban saat ritual haji atau hak ini selesai. Dalam bahasa Ibrani, kata hak berarti untuk merayakan, atau mungkin untuk berputar. Hal ini terkait dengan bahasa Arab haja yang berarti pergi haji dan ziarah ke Mekah. Hak juga bisa disebut moed berarti tempat, waktu, atau musim yang ditentukan. Hak sendiri adalah bagian dari 3 perayaan Yahudi dalam festival Hagim yang diperintahkan Tuhan. Hal ini disebutkan pada Taurat dalam kitab Semot atau Keluaran, bab 23 ayat 14-17, yang mana hak sendiri terdapat pada ayat 16 yang berbunyi, 3 kali dalam setahun semua laki-lakimu akan muncul di hadapan Tuhan. Sedangkan dalam Islam, perintah berhaji terdapat dalam Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 97, berbunyi, dan kewajiban manusia kepada Allah, bagi yang sudah mampu melaksanakan ibadah haji adalah segera dengan segera menunaikannya. Ritual puasa, umat Yahudi pun memiliki ibadah puasa, dan mereka meyakini bahwa puasa dapat menghapus dosa serta menambah pahala. Bedanya, umat Islam melakukan di bulan Ramadan selama siang hari, sedangkan umat Yahudi melakukannya 25 jam untuk 2 hari, sebelum hari raya Yom Kippur, dan 1 tambahan 5 hari puasa di siang hari. Dalam agama Yahudi, puasa Yom Kippur dianggap sebagai sarana untuk melampaui kebangkitan spiritual batin kita dan menerapkan disiplin ke dalam perilaku etis kita. Dalam Haftarah, yaitu bacaan kenabian yang dibaca di pagi Yom Kippur dari Nabi Yesaya, memberi tujuan akhir dari puasa yaitu untuk membuka belenggu ketidakadilan, untuk melepaskan belenggu perbudakan, untuk membebaskan yang tertindas dan untuk berbagi roti dengan yang lapar. Hal tersebut terdapat dalam kitab Yesaya, bab 58 ayat 1-14. Sedangkan dalam Islam, perintah puasa disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah, ayat 183, yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itulah 8 persamaan dalam kedua agama ini, Yahudi dan Islam. Namun sebenarnya, kedua agama ini masih banyak memiliki ritual-ritual lain yang hampir sama, seperti panggilan dalam beribadah, penanganan kitab suci, penanganan jenazah, ritual perkawinan, perceraian, dan lain-lain. Meskipun ada juga perbedaannya, inti dan filosofi di balik ritual kedua agama ini hampir sama.
Bahkan dalam masjid dan sinagog sekalipun, penanganan terhadap kedua tempat ibadah tersebut hampir sama, sehingga para pemuka agama Yahudi berfatwa bahwa seorang Yahudi boleh datang ke masjid untuk berdoa di sana. Dalam Islam juga ada ide syariah yang hampir sama filosofinya dengan halakha dalam agama Yahudi, di mana kehendak Tuhan mengambil bentuk terutama dari hukum. Baik dalam legislasi Islam maupun para rabi mengembangkan tradisi interpretasi hukum yang kompleks. Sekian dan selamat malam.